Halo kawan-kawan, selamat datang di channel Main Catur Indonesia. Hari ini kita akan membahas salah satu partai yang terjadi pada World Team Championship di tahun 2010 antara Boris Gelfand dan Hikaru Nakamura, di mana Hikaru berhasil memenangkan pertandingan dengan mengorbankan menterinya sebanyak 6 kali. Bagaimana permainan Boris Gelfand dan Hikaru Nakamura? Jangan kemana-mana, tetap di Main Catur Indonesia. Pada permainan ini, Boris Gelfand memegang bidak putih dan Hikaru Nakamura memegang bidak hitam. Putih memulai dengan pion ke D4, dibalas kuda ke F6, putih pion ke C4, dibalas pion ke G6. Kita memasuki King Indian Defense. Kuda ke C3, gajah fianchetto, pion ke E4. Hitam membalas dengan pion ke D6. Untuk mengontrol petak E5, jika putih berencana mendorong pion ke E5 untuk mengancam kuda. Selain itu, hitam juga punya pilihan untuk mendorong pion ke E5. Putih melangkahkan kuda ke F3 untuk menambah tekanan pada petak E5. Hitam rokade pendek, gajah ke E2, mengembangkan perwira sekaligus persiapan untuk rokade pendek. Hitam membalas dengan pion ke E5, menantang pertukaran pion. Di sini putih menolak pertukaran dan memilih untuk rokade pendek. Hitam kuda ke C6, menambah perlindungan untuk pion E5, D5. Dibanding melakukan pertukaran pion, di sini putih memilih untuk mengancam kuda sekaligus mengunci petak pusat. Kuda menghindar ke E7. Lihat posisi saat ini, dan petak pusat sudah terkunci, di sini akan menjadi pertarungan yang sangat menarik antara hitam dan putih. Di mana putih akan mendorong pion maju terus ke depan untuk menyerang sayap menteri, sedangkan hitam akan berusaha menyerang dari sayap raja. Mari kita lihat siapa yang akan lebih cepat untuk membongkar pertahanan lawan. Putih melanjutkan menarik mundur kuda ke D2. Begitu juga hitam menarik mundur kuda ke E8. Persiapan untuk mendorong pion ke F5. Putih pion ke B4. Hitam sesuai rencana pion ke F5. C5. Hitam kuda ke F6. Putih pion ke F3. Memperkuat struktur pion. F4. Juga memperkuat struktur pion dan membuat permainan menjadi tertutup, sekaligus membuat jalur untuk gajah di mana nantinya gajah juga akan berperan penting untuk kemenangan Hikaru Nakamura. Putih kuda ke C4, G5, melanjutkan ekspansi pion di sayap raja. A4, kuda ke G6, gajah ke A3, melakukan shadowing terhadap benteng. Benteng ke F7, menghindari shadowing sekaligus membantu melindungi baris ke-7. B5, pion memukul pion, gajah memukul pion, dilanjutkan dengan H5. Pion A5, G4 menantang pertukaran pion, putih menolak, lebih memilih untuk B6. Lalu G3. Di sini pion tidak memakan pion ya, karena akan membuka file H. Jadi putih lebih memilih melangkahkan rajanya ke H1. Bang, kenapa nggak pion ke H3? Kalau pion ke H3 kan sayap raja jadi terkunci, jadi hitam lebih susah untuk melakukan serangan. Karena di sini hitam, gajah memukul pion, pion memukul gajah, menteri ke C8 mengancam pion, raja melindungi pion, kuda ke H4, skat, raja mundur, menteri memukul pion, dan di sini terlihat ya, sayap raja terbuka dan raja benar-benar dalam bahaya. Kita kembali, lalu gajah ke F8 menantang pertukaran gajah, D6 menolak pertukaran, hitam pion makan pion menyerang gajah. Di sini pion A5 tidak bisa memukul pion B6. Jika pion memakan pion B6, benteng memukul benteng. Setelah menteri memukul benteng, pion D6 tentu akan hilang ya kawan-kawan. Itulah kenapa pion di D6 tidak bisa dimakan ya. Jadi putih menarik mundur gajah ke G1. Kuda ke H4 mengancam pion di G2. Benteng ke E1.
berencana meletakkan gajah di F1 untuk melindungi pion, tapi di sini Hikaru Nakamura mulai menyerang, dimulai dengan langkah pengorbanan, kuda makan pion, mengancam benteng. Tanpa menyelamatkan benteng, putih lebih memilih melakukan serangan balik dengan pion makan pion, mengancam menteri. Di sini Hikaru Nakamura melakukan pengorbanan menteri pertamanya. Tanpa menyelamatkan menteri, Hikaru Nakamura melangkah kuda makan benteng. Jika pion makan menteri dan promosi, maka pion ke G2 skak mat. Oke, kita kembali. Jadi menteri makan kuda dipilih putih. Hikaru kembali tidak menyelamatkan menterinya, tapi melangkahkan pion ke G2 skak. Raja memukul pion. Lagi, Hikaru Nakamura mengabaikan menterinya untuk ketiga kalinya dengan benteng ke G7 skak. Raja kembali ke H1. Untuk keempat kalinya, Hikaru Nakamura mengabaikan menterinya dengan melangkahkan gajah ke H3. Jika pion makan menteri dan promosi, gajah ke G2 skak mat. Oke, kita kembali. Jadi putih memilih gajah ke F1, melindungi petak G2 sekaligus menantang pertukaran gajah. Di sini Hikaru Nakamura akhirnya menggerakkan menterinya, tapi bukan untuk menyelamatkannya, melainkan mengorbankan menterinya kembali dengan melangkahkan menteri ke D3. Jika gajah makan menteri, gajah ke G2 skak mat. Kita kembali. Jika gajah makan gajah, menteri makan pion skak, gajah menutup skak, menteri makan gajah skak mat. Karena kedua pilihan tersebut tidak menguntungkan bagi putih, jadi kuda ke E5 dipilih oleh putih, melindungi pion E3 sekaligus mengancam menteri. Dan Hikaru Nakamura untuk terakhir kalinya mengorbankan menteri dengan langkah gajah makan gajah. Jika kuda makan menteri, gajah kembali ke G2 skak mat. Kita kembali. Jadi menteri makan gajah dipilih putih. Lalu menteri makan kuda, benteng ke C1 mengancam menteri, menteri makan kuda, pion promosi, benteng memukul menteri, benteng memukul benteng, lalu menteri ke E6 mengancam benteng, dan percaya atau tidak, tepat setelah langkah ini, Boris Gelfand menyerah. Kenapa? Karena jika benteng melarikan diri, anggaplah ke C1, di sini pion makan pion, sehingga menciptakan dua pion bebas sekaligus unggul perwira. Jadi, menyelamatkan benteng bukan pilihan yang tepat. Langkah terbaik putih di posisi ini adalah menteri ke C4, memaksakan pertukaran menteri. Tapi, setelah menteri memukul menteri, benteng memukul menteri, kembali pion makan pion. Kembali, hitam unggul jumlah perwira, sekaligus memiliki dua pion bebas. Itu dia kawan-kawan, permainan luar biasa dari Grandmaster Hikaru Nakamura, dan semoga permainan ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih kawan-kawan sudah menonton video ini. Like jika kalian suka video ini dan jangan lupa share ke teman-teman kalian agar mereka juga bisa belajar dari permainan Hikaru Nakamura ini. Sekian dari saya, sampai jumpa di video selanjutnya.